Saudara, ada satu pertanyaan yang seringkali muncul ya. Mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku mengalami itu? Mengapa aku mengalami masalah dan sebagainya? Karena itu hari ini Tuhan memberikan satu tema bagi kita, mengapa harus melewati ujian? Ya. Tentunya Anda juga pernah bertanya hal ini kepada Tuhan. Karena itu kita akan bersama-sama belajar, saudara. Kita akan melihat dari nats kita terlebih dahulu, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai 13. Saudara, mungkin saya akan agak cepat, Anda boleh mencatat poin-poin penting ya, karena waktu supaya keburu saudara ya. Setiap kali menyampaikan firman, saya rindu Anda pulang itu kenyang. Amin, saudara. Ya, Anda pulang itu diberkati Tuhan, Anda pulang itu diubahkan oleh Tuhan. Baik, kita akan baca dengan suara keras bersama-sama, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, setiap orang percaya harus melewati ujian. Dan saya percaya Tuhan sangat mengharapkan ketika kita melewati ujian, kita itu boleh lulus ujian. Kita boleh menang atas ujian kita. Pagi ini ada 5 alasan mengapa kita harus melewati ujian. Yang pertama, saudara, supaya kita tahu siapa diri kita. Dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 10, Ayub berkata demikian, karena Ia Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita sering mendengar orang berkata, kalau kita diuji supaya Tuhan tahu siapa kita. Sebenarnya kurang tepat, saudara. Kita melewati ujian supaya kita tahu siapa diri kita. Kalau Tuhan itu sejak awal sudah tahu, sudah kenal kita, saudara. Bahkan dalam kemahatauannya, Dia tahu iman saudara. Dia tahu bagaimana kesungguhan saudara. Meskipun tidak ada yang tahu, tetapi apa yang ada dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Alkitab katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Ya. Yang tidak tahu keberadaan diri kita ya kita sendiri. Malaikat tidak tahu, iblis tidak tahu. Ingat loh ya, Tuhan itu maha tahu, tetapi iblis itu tidak maha tahu, saudara. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Ya, supaya kita tahu siapa diri kita. Sebab itu saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk melewati ujian demi ujian kehidupan ini. Di Ayub pasal yang pertama, ketika iblis datang kepada Tuhan dan menuntut Ayub, sungguh-sungguh Ayub itu saleh karena engkau memberkati dia. Coba kalau dia dikasih masalah, atas seizin Tuhan, iblis mencobai Ayub. Tapi Tuhan katakan asal jangan kau jamah nyawanya. Saudara, setelah melewati ujian demi ujian, bukan ringan loh saudara. Dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan hartanya. Dalam kondisi demikian, akhirnya Ayub mengerti dan mengenal siapa dirinya. Karena itu dia bisa berkata, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lewat ujian yang dialami oleh Ayub, bahkan iblis pun tahu kualitas Ayub.
Teman-teman Ayub pun tahu kualitas Ayub. Petrus, Matius 26 ayat 33 sampai 35 itu bercerita tentang percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Lalu Petrus, si yang paling rohani, si yang merasa paling dekat sama Tuhan, Petrus jawab apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, ya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus, si orang yang merasa paling cinta Tuhan, si orang yang merasa berani mati buat Tuhan, dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, sebelum diuji, Petrus merasa dirinya si paling setia, yang paling berani mati buat Tuhan. Bahkan waktu Yesus berkata, karena aku akan dibunuh, maka domba-domba pun akan tercerai-berai. Petrus itu dengan bahasa saya dia bilang gini, kalau mau jamah Yesus hadapi dulu aku. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, Petrus menyangkal Yesus. Tuhan tahu enggak iman Petrus? Tahu. Apa buktinya? Karena Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Karena itu tadi saya katakan kalau Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apakah saudara lemah imannya atau tidak. Dia tahu Petrus apakah dia akan menyangkal atau tidak. Ingat, Tuhan itu bukan jadikan kita itu seperti robot. Pertanyaan orang-orang yang belum mengerti seringkali bilang gini, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak tolong gitu. Saudara jangan lupa, Tuhan itu ciptakan kita itu dengan kehendak bebas atau free will, ya. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mengikuti firman atau mengikuti diri kita sendiri. Sebelum mengalami ujian, Petrus tidak tahu siapa dirinya. Kalau enggak dibuktikan dengan ujian, mungkin Petrus bisa protes sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kok nggak tahu sih kalau saya itu cinta sama dia. Yesus itu nuduh sembarangan loh, bilang aku nyangkal dan sebagainya. Tetapi ujian yang dialami oleh Petrus membuat Petrus mengenal siapa dirinya. Alkitab catat bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Jangan kebalik ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus telah menyangkal Yesus. Yang 3 kali menyangkalnya apa? Berkokoknya. Jangan kebalik ya. Akhirnya ketika ayam berkokok, ingatlah Petrus apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, banyak orang menganggap bahwa dirinya itu baik, dirinya itu cinta Tuhan. Banyak orang menganggap aku ini sudah sabar, ya. Aku ini nggak gampang marah, aku ini sabar. Karena dia belum bertemu dengan orang yang menyakiti dia, saudara. Jadi ketika ada orang menyakiti kehidupan saudara, dengar, itu adalah ujian yang Tuhan percayakan bagi saudara. Orang yang belum pernah alami ujian, kadang-kadang itu gampang banget menghakimi. Sering mencibir, kalau orang kecewa, orang lagi sakit hati, gitu aja kok sakit hati, gitu aja kok kecewa. Kadang-kadang perkataan kita itu suka memojokkan orang lain.
Gitu aja kamu kok kepahitan, kamu itu harus lepaskan pengampunan dong. Enteng banget ngomongnya. Tapi ketika kita ngalami, belum tentu kita lebih baik dari orang itu, saudara. Saya ngalami. Karena itu kalau saya nasihatin orang, saya bilang gini, jaga hati ya. Jangan sampai kamu sakit hati. Ngalami. Jadi gak enteng ngomongnya, saudaraku. Ya. Jadi mulai hari ini kalau ada yang kecewakan saudara, bahkan ada yang tipu saudara, jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Ingat, ini adalah ujian yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, supaya kita mengerti siapa diri kita. Katakan amin, saudaraku. Yang kedua, mengapa harus melewati ujian? Baca sama-sama dengan keras yuk. 2, 3. Ujian diberikan untuk melatih kita. Ya. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan yang diberikan warna merah. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi ujian itu melatih saudara, melatih saya, saudara. Sama seperti kalau anak sekolah, ketika dia telah menerima pelajaran, dia akan menghadapi ujian, atau sebelumnya dia harus menghadapi ulangan-ulangan, supaya guru itu tahu juga, ya, anak itu mengerti apakah aku sudah menangkap pelajaran dengan baik atau belum, di mana kelemahan-kelemahanku. Saudara, supaya kita tahu bagian mana yang kita harus perbaiki. Saudara ingat sekitar 3-4 tahun yang lalu pada masa pandemi, saya mau berkata hari ini, pandemi itu adalah ujian yang baik bagi iman kita, untuk melatih kita. Kok gak ada yang amin ya? Rada abot ya saudaraku ya. Diterima atau tidak, pandemi yang telah kita lewati itu adalah ujian untuk melatih kita, saudara. Kita jadi tahu loh kualitas imanku itu seperti apa. Kalau semuanya fine-fine, baik-baik, orang gak takut, ya biasa. Tapi justru dalam kondisi mencekam, orang banyak ngalami ketakutan, ancaman, pandemi, virus di sana sini, engkau akan tahu kualitas imanmu. Ya. Dan di sanalah Tuhan juga bekerja untuk melatih iman anak-anaknya. Karena itu saya pernah berkata, saudara rasanya gak cocok ya kalau ada orang datang ke gereja ibadah itu takut, tapi kamu jalan-jalan berani. Ya, coba direnungkan baik-baik. Saudara, dari situ kita mengerti, kita tahu. Dan Tuhan itu melatih kita. Jadi mulai hari ini saya berharap jemaat tahu, kalau apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, karena hidup kita itu milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara percaya? Yang yakin kalau hidup saudara ada dalam tangan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Kalau yang gak angkat tangan, kira-kira hidupmu di tangannya siapa? Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, katakan amin. Karena itu Alkitab katakan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah saudara, apapun itu modelnya, apapun itu bentuknya, ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu adalah ujian yang akan melatih iman saudara. Bukan menghancurkan, bukan membuat saudara menyerah dan akhirnya tidak berdaya. Kalau perspektif kita dirubah, ya, paradigma kita dirubah, oh, Anda akan jadi orang yang sangat kuat ketika menghadapi segala sesuatu. Karena apapun itu, ingat, itu adalah ujian untuk melatih
saudara. Yang ketiga, ujian adalah sebagai alat Tuhan untuk mempromosikan kita. Saya mengambil dari cerita Daud, pengalaman Daud ketika dia mengalahkan Goliat, saudara. Alkitab catat gini, ketika Israel berhadapan dengan Filistin, dan Filistin itu punya jagoan yang tinggi besar gede, namanya Goliat. Ya, kok janji kalau berdiri depan Goliat tidak ada apa-apanya kok. Kalah jauh gitu ya. Melihat orang yang begitu besar tinggi, wah, Alkitab bilang gini, Saul dan tentara Israel sangat cemas dan sangat ketakutan. Tetapi Daud itu datang ke sana sebenarnya bukan untuk berperang, tapi dia lagi bawa makanan. Daud datang dan lihat kenyataan seperti itu. Karena Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang punya iman yang besar. Lalu dia menghardik orang Filistin. Hai orang yang tidak bersunat, hari ini aku akan mendatangi engkau dan aku akan menyerahkan engkau. Dia berani menantang Goliat, kecil tapi punya imannya besar. Senggol kanan kiri saudara, imanmu besar apa kecil? Hah? Sedikit kecewa, ya toh? Apa sedikit lembek, apa sedikit mundur. Jangan gitu dong. Anda itu punya roh Allah dalam kehidupanmu. Artinya engkau punya iman yang besar. Jadi apapun tidak boleh melemahkan iman saudara. Ya, saudara, saya ngomong gini itu bukan teori loh saudara. Percayalah. Saya kan berapa kali bersaksi. Ada kalanya sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, kami itu diizinkan ngalami dulu. Kami pernah ngalami yang namanya kekurangan. Kami pernah ngalami yang namanya gak punya uang. Jadi saya kalau ngomong itu ada dasarnya. Ya. Kadang diizinkan kenapa Pak? Supaya saya itu tahu, oh rasanya kayak gini. Namanya namanya nggak punya uang itu seperti apa? Namanya harus berserah sama Tuhan itu kayak apa? Kalau orang yang punya uang, nggak bisa loh ngomong berserah sama Tuhan. Kalau kamu nggak punya uang, oh nggak bisa. Karena Anda punya uang. Tapi waktu kami ngalami itu, diajar namanya berserah. Anak-anak masih kecil, perlu beli susu waktu itu. Saya ingat dari pelayanan, pada saat pelayanan kami, anak-anak kami dari susu formula, dari susu itu turun kelas. Mulai hari ini gak usah beli susu formula, pakai Denko cukup. Denko plus ditumpangi tangan, khasiatnya sama seperti susu formula. Dan Anda lihat, buktikan anak-anak saya pinter-pinter apa bodoh-bodoh. Semua alat musik bisa, ya. Cerdas. Anak-anak saya kuliah selesai sebelum 4 tahun semua. Benanya 3 tahun teori selesai, oatmeal 3,5 tahun rampung. Tapi jangan sampai ada yang minum susu formula 7 tahun baru kelar. Itu membuktikan bahwa Denko ini bukan endorse saudaraku ya, plus tumpang tangan itu khasiatnya luar biasa. Mulai ada yang senyum-senyum sambil senggol-senggol. Tuh kan, ngirit lah pakai Denko aja. Karena itu saya waktu itu ingat susu formula kaleng itu harganya kan mahal saudaraku ya. Tapi memang gak bisa beli waktu itu. Dan waktu kami menggembalakan awal, waktu masih di ruko, sampai mau beli susu waktu itu kok uangnya gak cukup ya. Saya gak cerita waktu itu. Sekarang saya cerita karena sudah melewati. Saya kan gak mungkin dong minta-minta. Hamba Tuhan itu tidak boleh minta-minta. Kita berdoa. Saya pergi pelayanan pakai motor, istri saya di rumah sama anak-anak. Tuhan kirim lewat jemaat Purwokerto yang mau ke Semarang. Kok tiba-tiba ingat Pak Andi.
Jadi kalau Tuhan ingatkan saudara tentang seseorang itu bukan cuma ingat loh, tapi sebenarnya Tuhan lagi bicara sama saudara. Jemaat ini mampir, ngobrol, nengok, dan kasih berkat. Akhirnya bisa buat beli susu. Ngalami, ya. Saudara, kenapa Daud menjadi orang yang begitu berani menghadapi Goliat? Karena dia juga punya pengalaman, saudara. Dia berkata, hambamu ini, aku ini, kalau aku di padang gurun jaga domba-domba, kalau ada beruang tak sikat, ada singa tak lawan, ya, beruang, singa aku tidak takut. Karena itu dia berani menghadapi Goliat. Jadi kesimpulannya gini, alat promosi Tuhan bagi Daud ketika dia itu menghadapi Goliat. Itu ujian, saudaraku. Berani apa enggak? Mulai saat itu orang mulai mengenal Daud. Alkitab catat, orang mengeluh-elukan Daud, ya. Sampai bilang gini, kalau Saul perang ngalahkan beribu-ribu, kalau Daud berlaksa-laksa, dinyanyikan terus sampai Saul itu sebel, iri sama Daud. Karena Tuhan sudah promosikan Daud. Orang melihat bahwa Daud ini orang yang diurapi Tuhan. Daud ini punya keberanian, Daud ini punya keahlian. Kan orang harus lihat buktinya dulu, saudara. Karena Alkitab katakan dari buahnya kita bisa mengenal seseorang itu. Jadi ujian itu adalah alat Tuhan untuk mempromosikan kita. Saudara mau terus naik apa mau turun? Yang mau terus naik katakan amin. Alat Tuhan untuk membuat saudara naik dipromosikan itu ujian. Nggak bisa naik kalau nggak lewati ujian. Aku mau masuk SMP, lawang SD aja nggak lulus, ya nggak bisa. Ya, mau naik, mulai hari ini jangan takut menghadapi ujian. Katakan kanan kiri, kalau mau naik jangan takut menghadapi ujian. Ya, haleluya. Saudara, Tuhan itu adil kok. Tuhan itu lihat orang-orang yang bertahan dalam ujian dan menang. Yang dipromosikan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang menang dalam pertandingan. Kalau saudara lihat olimpiade, pertandingan, ya, kayak kemarin ketika tim Indonesia menang, gitu kan. Orang baru lihat, kenal. Kita baru kenal orang itu ketika dia menang. Kalau kalah, orang gak kenal. Betul gak saudaraku? Tapi kalau ketika orang itu menang, namanya mulai dikenal banyak orang, mulai melambung. Itulah yang dimaksudkan bahwa Tuhan mempromosikan orang yang menang dalam pertandingan. Kalau enggak, ya ngapain? Susah-susah jadi orang Kristen, saudaraku. Ngapain kita harus menang dalam pertandingan? Nanti dalam bagian yang lain saya akan jelaskan bahwa setiap yang kita alami itu ada poinnya, ada nilainya. Yang keempat, mengapa harus melewati ujian? Baca yuk sama-sama dengan keras. 2, 3. Ujian sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Yang mau melihat kemuliaan Tuhan katakan amin. Yang siap hadapi ujian katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, ujian itu alat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kisah Lazarus. Ketika Yesus mendengar bahwa orang yang dikasihinya yaitu Lazarus itu mati, Yesus tidak segera beranjak pergi ke Betania. Yesus ini sangat dekat dengan Maria dan Marta dan Lazarus, ya. Jadi Betania itu ada di daerah atau wilayah, masuk wilayahnya itu wilayah Palestina, ya. Nanti kalau saudara ke Israel, Anda bisa lihat bahwa perbedaan tanah perjanjian itu memang benar-benar luar biasa.
Masih wilayah Israel hijau, subur, bagus. Begitu lewat perbatasan, kering, kumuh. Ya, saya nggak pernah lihat situasi jalan, mobil-mobil diparkir yang kondisinya sangat berantakan seperti itu, saudaraku ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, Betania itu ada di wilayah Palestina. Jadi ketika Yesus dengar Lazarus sakit dan hampir mati, Yesus tidak mau datang. Sampai akhirnya 4 hari kemudian setelah Lazarus mati, Yesus baru datang. Loh piye toh ini Tuhan? Karena itu waktu datang, Yesus bertemu dengan Maria dan Marta. Mereka berkata, "Guru, coba kalau kemarin engkau ada, tentunya saudara kami tidak mati." Saudara, kadang ya, Tuhan itu izinkan sesuatu yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam cerita Lazarus ini, renungkan baik-baik, mengapa Yesus sengaja tidak datang? Jawabannya sebenarnya ada di ayat yang ke berapa tuh? Yang bawah itu 40. Ya. Supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Saudara, Lazarus mati. Yesus tunggu Lazarus mati. Supaya apa? Memastikan bahwa orang-orang itu tahu kalau Lazarus itu sudah mati. Karena mereka yang menguburkan Lazarus, menggotong mayat Lazarus, memasukkan ke dalam goa, ditutup batu. Ya, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa berkata, kalau Lazarus bangkit, oh ini hoak. Tapi orang sudah tahu kenyataannya. Dan setelah itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ketika Yesus melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dengar baik-baik saudara. Bukan hanya Lazarus, bukan hanya Maria dan Marta yang melihat mujizat. Tapi semua orang di kota itu melihat mujizat. Semua orang di kota itu melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ada satu istilah, Tuhan itu mau pinjam hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin saudaraku. Mungkin kemarin Jumat saya sudah singgung cerita sedikit. Ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi. Suatu kali Tuhan itu tanya sama dia, "Hambaku, mau enggak aku pakai hidupmu?" "Ya mau Tuhan." Lalu Tuhan bilang selanjutnya gini, "Mau enggak kalau aku pakai hidupmu dan engkau mengizinkan untuk aku menghancurkan hidupmu?" Dan dia tetap berkata, "Aku siap Tuhan." Lalu Tuhan mulai memproses kehidupannya. Tuhan membuat hidupnya, pekerjaannya, Tuhan membuat semuanya itu habis hancur. Tapi Tuhan itu, saya percaya dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab saudara. Akhirnya singkat cerita semua itu dilewati. Dan endingnya saudara, hidup hamba Tuhan ini boleh membawa kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Orang melihat bagaimana hidup yang hancur itu dan Tuhan memulihkan. Dan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang melihat itu akhirnya mereka diselamatkan. Saudara, kadang ujian itu terjadi bukan hanya berurusan dengan diri kita. Dengar baik-baik saudara. Tapi ada dampak, ada efek dominonya bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu saya semakin mengerti dan saya tidak marah sama Tuhan. Saya tidak protes sama Tuhan. Ketika dalam pelayanan saya di Wonosobo ini, Tuhan panggil 21 tahun yang lalu, banyak proses yang saya hadapi. Karena saya tahu urusannya bukan cuma dengan saya, tetapi bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang lain. Siapkan diri saudara. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saudara. Yang kelima,
Mengapa harus melewati ujian? Baca dengan keras, 2-3. Ujian untuk menyatakan keadilan Tuhan. Ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan aku minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Satu kali ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus supaya nanti anak-anakku duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Lalu Yesus menjawab seperti ini, saudaraku. Ya. Dan ketika ibu ini berkata, Yesus berkata, kamu harus meminum cawan yang aku harus minum. Saudara, apa artinya, saudara? Tidak semua orang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kalau bicara posisi itu bicara tentang kepercayaan atau kehormatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Mengapa, saudara? Tidak semua orang. Ya. Karena setiap orang harus menjalani ujian, dan siapa yang menang akan didudukkan di tempatnya masing-masing. Karena itu Yesus berkata, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tergantung dari kemenangan yang ia alami, dari harga yang ia sudah bayar, saudaraku. Sehingga ketika nanti Tuhan tempatkan seseorang itu, tidak ada yang bisa berkata Tuhan itu gak adil. Saudara, semuanya itu dijalani. Ujian demi ujian itu harus kita lewati. Contoh, ketika Yusuf ditempatkan sebagai seorang perdana menteri di Mesir, ya, Yusuf punya kekuasaan di bawah Firaun, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Tidak ada yang berani protes, kan? Ya, kenapa bukan saya yang jadi perdana menteri? Mengapa? Karena saudara-saudaranya Yusuf juga melihat bagaimana Yusuf menjalani proses yang begitu panjang. Dia melewati ujian demi ujian. Saudara, ujian yang dialami Yusuf itu tidak main-main loh, saudara. Ya, dia dibuang ke sumur kering, lalu diangkat, dijual ke orang-orang Ismail. Di rumah Potifar dia itu difitnah oleh istri Potifar. Dan dia masuk penjara bukan karena kesalahannya. Dan akhirnya setelah melewati semuanya itu, Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan menyatakan keadilannya. Itu kualitas Yusuf. Dia berhasil melewati ujian dalam hidupnya dan dia menang. Beda sama saudara-saudaranya yang lain. Ya, saudara-saudaranya ketika lihat ayahnya memberikan jubah yang indah kepada Yusuf aja langsung iri. Karena itu jemaat Tuhan, jangan suka iri sama orang lain. Amin. Ya, saudara-saudaranya ini marah, iri, dan akhirnya merusak jubah itu, dan Yusuf mau dibunuh tapi nggak jadi, akhirnya dibuang ke sumur dan dijual. Saudara lihat. Baca sama-sama dengan suara keras tulisan yang saya berikan di bawah itu. 2, 3. Setiap orang yang dibawa Tuhan naik dan ditempatkan di kedudukan yang tinggi adalah orang-orang yang sudah membayar harganya. Ya, mau di tempat yang tinggi, saudaraku, ya, lewati ujian demi ujian. Setiap ujian itu dihitung sama Tuhan. Tidak ada yang terlewat. Ya. Kalau iblis kan sebaliknya, dosa apapun dicatat, sekecil apapun dosa itu dicatat sama iblis. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mendakwa saudara, menuntut saudara di hadapan Tuhan, supaya kita itu dihukum. Tapi Tuhan, sekecil apapun ujian yang kau hadapi,
dan kau menang, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Nanti di sorga setiap orang akan mendapat mahkotanya masing-masing. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, saudara. Saya berharap semuanya nanti di sorga pakai mahkota. Amin, saudara. Jangan ada yang gundul. Bagaimana terima mahkota? Kalau engkau lulus dalam ujian. Ya. Kalau enggak ada ujian, orang bisa rebutan duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Orang bisa rebutan mahkota di sana. Ya. Tapi ujian itu akan membuktikan siapa yang berhak untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Mengapa Israel dipilih Tuhan? Pernah enggak ngerenungkan ini? Kadang kan orang jawab gini, ya itu otoritas Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan pilih Israel. Renungkan baik-baik, saudara. Bangsa Israel dipilih Tuhan karena ada seorang yang bernama Abraham meresponi panggilan Tuhan. Karena sudah ada yang membayar harganya, yaitu Abraham. Ketika banyak orang dipanggil, tapi Abraham yang meresponi panggilan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan katakan ia harus meninggalkan tempat tinggalnya, negeri yang didiaminya, dan dia harus pergi berjalan ke satu negeri yang dia tidak tahu sama sekali. Ya, saudara, bukankah ini hal yang sulit, yang tidak mudah, saudara? Perlu iman. Tinggalkan negerimu, aku akan menuntun engkau ke satu negeri yang engkau belum tahu, yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham itu taat loh, saudara. Dan selanjutnya ujian berikutnya, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, persembahkan di bukit yang akan kutunjukkan kepadamu, yaitu Bukit Moria. Sekali lagi Abraham taat kepada Tuhan. Saudara, karena itulah Alkitab catat gini, apa yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Sampai Tuhan akhirnya berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa yang besar. Saudara, waktu Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak, itu tanpa janji apa-apa loh. Anda periksa baik-baik Alkitab saudara. Nggak ada janji loh. Kalau kamu nanti persembahkan Ishak, nanti aku akan kasih ini, enggak loh. Itu satu perintah yang sangat berat, tetapi tidak ada janji atau reward dari Tuhan yang diberitahukan kepada Abraham. Tapi yang luar biasa, Abraham lakukan itu. Ya. Itulah yang membuat Abraham itu mendapat perhatian dari Tuhan. Sehingga ia dijadikan bapa orang beriman dan keturunannya dijadikan bangsa pilihan Tuhan. Itu layak, saudara. Layak. Karena sudah ada yang membayarnya. Baca sama-sama yuk. Anda yang setuju dan sepakat baca sama-sama yuk. 2, 3. Ujian bukan untuk menghancurkan, namun agar Tuhan punya alasan untuk menyatakan keadilannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, kita akan melihat cepat ya. Jenis ujian yang kita hadapi. Kalau di sekolah kan ujian matematika, ujian bahasa Indonesia. Kita akan belajar jenis ujian apa saja yang kita hadapi. Yang pertama adalah ujian waktu. Saudara, ujian waktu ini adalah bagaimana kita itu belajar sabar untuk menantikan waktu Tuhan.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Di ujian waktu ini kita diajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara, mungkin dari saudara ada yang sudah pernah terima janji Tuhan, ada yang pernah didoakan, Anda terima nubuatan dari Tuhan, tetapi hal itu belum terjadi. Saudara, belajar untuk menantikan waktunya Tuhan. Musuh kita si jahat, iblis, dia itu berusaha untuk merusak rencana Tuhan dalam hidup saudara. Iblis itu berusaha untuk membuat saudara itu gagal. Iblis itu berusaha untuk membuat saudara itu gak sabar, membuat saudara lebih cepat, atau membuat saudara itu lebih lambat dari waktunya Tuhan, membuat saudara itu mendahului Tuhan, atau membuat saudara itu terlambat meresponi waktunya Tuhan. Pada waktu seharusnya kita bergerak meresponi panggilan Tuhan, meresponi kehendak Tuhan, kadang kita malah berlambat-lambat, saudara. Saudara, mengapa kita diajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan? Karena ketika saudara sabar menantikan waktunya Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan, dengar baik-baik saudara, itu sudah masuk dalam penilaian Tuhan. Saudara sudah dapat poin di sana. Jadi kemenangan yang saudara alami bukan saat nanti kita terima janji, nanti waktu janji itu diterima. Kemenangan itu bukan hanya itu, tetapi dimulai dari waktu demi waktu. Ketika saudara sabar, ketika saudara tidak mengeluh, ketika saudara tekun, itu sudah ada penilaian. Kalau Anda buka hatimu pagi ini, Anda ngerti loh saudara. Ya, kadang kenapa masalah itu berulang dalam kehidupan saudara? Karena Tuhan itu lagi latih saudara. Dulu ngadepi situasi ini, marah-marah, muring-muring, ngomongnya gak bener, nyalain Tuhan, ngomongnya jelek banget. Seiring waktu berjalan, dia masih ngalami itu. Tetapi beberapa bulan ke depan, ketika mengalami masalah yang sama, mungkin kita jadi sabar. Masalahnya sama, tapi sudah gak marah-marah lagi. Ngerti saudaraku? Persoalannya sama, tapi gak ngeluh lagi. Nah, itu tuh poin yang Tuhan catat itu. Saya pernah sampaikan tentang cerita Bartimeus. Bagaimana pengemis buta dia bertemu Yesus, dan Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus gak minta uang, padahal dia pengemis buta. Dia sangat punya alasan untuk minta uang sama Yesus. Ya, tapi Bartimeus minta dia disembuhkan. Padahal kalau orang buta bertahun-tahun dan dia melihat lagi, itu satu tantangan besar loh. Tadinya cuma ngemis kok. Tapi sekarang kalau dia disembuhkan, dia harus memulai mengerjakan hal yang baru. Dia belum punya pengalaman apa-apa. Bagaimana nanti untuk kehidupannya? Selama ini ketika aku buta, aku cuma ngulurkan tangan, orang kasih duit, enak. Itu cerita Bartimeus menunjukkan kepada kita, minta sama Tuhan itu hal yang benar, saudara. Berapa banyak orang minta cuman apa? Tuhan, masalahku beres dong. Tuhan, pergumulanku, Tuhan bantu, Tuhan tolong dong. Tapi orang seringkali lupa bahwa lewat semua itu
Tuhan itu sedang bentuk hidup kita. Latih supaya anakku ini gak marah-marah lagi, gak sewot lagi. Dilatih supaya kalau ngalami masalah gak suka marah-marah lagi sama istri. Istri gak suka ngomel-ngomel lagi karena kepada suaminya karena kalau ngalami masalah. Kalau Anda gak berubah, siap-siap kalau ujian itu terus berulang, saudara. Mau cepat lulus apa mau ujian berkali-kali? Soal yang sama nih, mau cepat lulus atau diuji berkali-kali? Yang mau cepat lulus katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya, belajar. Anda ngalami masalah, responmu itu mendapat penilaian dari Tuhan. Tapi kalau saudara ngalami itu, Anda menang dan menang lagi dan menang lagi. Dalam proses itu sampai nanti terima janji Tuhan, engkau menang, responmu baik. Anda dapat poin, Anda dapat penilaian. Dan puncaknya nanti adalah ketika saudara melihat janji Allah itu digenapi. Anda setia sampai garis akhir, saudara. Dalam keluarga mungkin kita menghadapi, diajar Tuhan tentang hal mengampuni, saudara. Pak, saya sudah mengampuni, Pak. Berulang-ulang mengampuni. Apakah pasangan mungkin? Apakah anak terhadap orang tua atau sebaliknya? Aku sudah berulang-ulang mengampuni, Pak. Tapi kenapa kok janji Tuhan belum digenapi? Saudara, tadi saya katakan bahwa sebenarnya kemenangan saudara itu dari setiap hari demi hari yang saudara hadapi. Anda menang. Tuhan berikan penilaian itu kepada saudara. Ya. Karena itu nanti di sorga akan banyak orang-orang itu mendapat surprise, saudara. Mendapatkan reward, mendapatkan upah, mahkota dari apa yang mereka lakukan dan tabur di dunia ini. Ya. Saudara, ada satu cerita ketika ada anak-anak, mereka itu melihat ibunya itu adalah seorang ibu yang sangat menderita. Karena mempunyai ayah yang main pukul, ayah seorang pemabok, ayah yang gak kerja. Setiap hari sang ibu ini merawat ayahnya dengan setia. Jadi kalau ayahnya lagi ngawur, mabok, pulang mabok, ibunya ini ngerawat. Pulang mabok, ibunya ini ngerawat. Terus lakukan seperti itu. Suka mukul, gak kerja. Sampai anak-anaknya itu sebel. Sebelnya bukan cuma sama papahnya, tapi juga sebel sama mamahnya. Bu, suami model kayak gitu kok masih terus dilayani. Ya, udahlah dibuang aja, udahlah diceraikan aja. Itu kalau orang dunia kan ngomongnya kayak gitu kan, kalau lagi ngalami hal yang gak baik kan. Sampai akhirnya dari awalnya sebel, anak-anaknya ini juga bertambah hari bertambah benci kepada bapaknya. Benci kepada bapaknya, tapi juga benci kepada ibunya. Kenapa? Kok ibunya ini diem aja diperlakukan seperti itu? Kok ibuku ini bodoh banget ya? Diperlakukan seperti itu kok gak ngapa-ngapain gitu. Dengar baik-baik, saudara. Ibu yang melayani suami sang pemabok, setiap hari mukulin dia, gak kerja, bikin onar. Dengar, ibu ini tidak pernah menjelekkan suaminya. Ibu ini tetap sabar. Ya. Lalu gak berapa lama suami ini meninggal. Dan selang berapa waktu kemudian sang ibu ini, karena dia menderita merawat suaminya begitu lama, saudaraku, dia juga meninggal. Anak-anaknya ini doa,
nangis sama Tuhan, gak terima Tuhan. Ibuku, mamaku itu susah dalam hidupnya, kok sekarang juga dipanggil Tuhan. Kami belum sempat membahagiakan dia, kenapa kok Tuhan panggil dia? Ibuku tuh gak pernah bahagia Tuhan, karena punya suami model seperti itu. Akhirnya anak perempuan ini diizinkan dibawa oleh Tuhan ke sorga. Dan di sana Tuhan membawa dia untuk melihat ibunya. Ternyata ibunya itu di sorga punya rumah yang besar. Coba tanya kanan kiri, kalau kamu di sorga mau rumahnya tipe berapa? Anda boleh punya rumah besar loh di dunia. Saya kasih tahu ya, Anda boleh punya rumah besar di dunia. Tapi kalau engkau nggak nabung dengan poin-poin kemenanganmu, poin-poin ketaatanmu tadi, di sorga rumahmu kecil, saudara. Dia lihat ibu ini, mamahnya ini punya rumah yang besar, ada kebun buah-buahan. Karena memang sejak dulu keinginannya itu pengen punya kebun buah-buahan, tapi nggak keturutan, saudaraku. Lalu dia doa sama Tuhan gini, Tuhan, ibuku ini hamba Tuhan bukan, pelayan Tuhan bukan, tapi kok bisa dapat fasilitas seperti itu di sorga? Ya. Tuhan menjawab anak perempuan ini, karena ibumu sepanjang hidup di dunia, ketika dia merawat suaminya, merawat papamu, ia terus sabar. Dia gak pernah jelekkan suaminya. Dia terus menang menghadapi aniaya, menghadapi sikap yang menyakitkan. Dia gak sakit hati. Dia menang, dan dia menang. Dan semuanya itu diperhitungkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Jadi mulai hari ini kita mengerti bahwa yang diperhitungkan Tuhan adalah selama saudara menghadapi apa saja dalam kehidupan saudara, ya, Tuhan itu memperhitungkan. Setiap perjuangan itu pasti ada upahnya. Jadi kalau saudara ngadepi orang, Anda sabar. Kadang kan kita ngukurnya cuma secara manusiawi gini toh. Lawang dia salah, oh ya harus ditegur. Saya dulu juga gitu. Saya sangat emosional kalau ketemu orang gak bener gitu kan. Saya berapa kali pernah mau berantem di jalan dengan orang gitu kan. Tapi dari hal ini kita sama-sama belajar. Ketika ada orang bersikap tidak baik kepada saudara, dan engkau tetap melakukan firman, saudara mendapat poin dari Tuhan. Yang kedua adalah ujian kerendahan hati. Seperti Yesus selama di dunia, ujian yang dihadapi Yesus adalah ujian kerendahan hati, saudara. Yesus mengenakan jubah kerendahan hati. Karena itu di sorga, pangkat tertinggi itu adalah jubah kerendahan hati ini, saudara. Ya. Ada satu cerita, ada pasukan, ada pemimpinnya. Biasa kalau pemimpin itu kan, pemimpin pasukan itu kan pakai pakaian kebesaran itu ya, saudara. Tapi kenapa pemimpin ini pakai pakaiannya itu sangat sederhana, tapi dia sangat dihormati. Ini gambaran apa? Bahwa orang yang memiliki jubah kerendahan hati itu punya otoritas tertinggi, ya. Perlu diuji. Saudara dengar apa yang saya katakan ini. Selama saudara masih sombong, ya, engkau akan gampang tersinggung. Orang yang sangat mudah tersinggung itu sebenarnya tanpa sadar dia orang yang sombong, saudara. Ketika engkau masih sombong, engkau masih gampang dikecewakan orang. Engkau masih gampang tersulut dengan amarah. Tapi kalau kita merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, saudaraku, saya percaya kita akan bebas dari hal-hal tadi. Saudara, mungkin kita sekarang sudah dipakai Tuhan, melayani Tuhan.
Apakah kita masih mau melakukan hal-hal yang kecil? Kalau di Indonesia ya, katakan keluarga kaya gitu punya pembantu. Biasanya itu apa-apa itu kan pembantu. Apalagi anak-anaknya itu kayak raja. Apa-apa minta mbak gitu. Makan diambilin, minum dilayani, duduk nonton TV, main handphone, semuanya mbaknya. Tapi kalau budaya di barat itu enggak gitu, saudara. Pembantu itu dilakukan dengan sangat baik. Ya, saya mendengar satu cerita, satu kali ada satu pesta ya pesta gitu. Di sana yang hadir itu orang-orang terkenal, termasuk artis-artis juga hadir di sana. Dan para pembantu itu siap sedia untuk menjaga meja makanan supaya makanan itu tetap terisi. Nah, rupanya ada kebiasaan di sana kalau ada pesta di rumah atau gimana itu, tamu-tamu yang datang itu membersihkan piringnya sendiri dan nyuci piring. Ketika tamu-tamu ini mau melakukan itu, maka tuan rumah bersama dengan para pelayan itu bilang, "Enggak usah, jangan. Biarkan kami yang melakukan itu." Saudara, respon tamu-tamu itu di sana itu gini loh. "Oh, terima kasih. Terima kasih sudah membantu saya." Padahal kalau dipikir, lah itu kan memang gaweannya pembantu toh. Ya. Tapi mereka berterima kasih karena piringku sudah dicuciin. Karena itu saya melatih anak-anak saya sampai sekarang. Ada maminya, gak ada maminya. Ada yang bantu, tidak ada yang bantu. Dimanapun kamu makan, mereka cuci piring sendiri. Sampai hari ini. Ya, saudara, kita belajar. Orang-orang yang berkata terima kasih sudah mau nyuciin piring saya. Itu adalah kerendahan hati. Marilah kita belajar untuk memperlakukan orang-orang siapapun mereka, seolah-olah mereka itu lebih tinggi dari kita, saudara. Itu dinilai oleh Tuhan. Yang ketiga, ujian apa, saudara? Anda masih tetap antusias? Yang antusias teriakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sedikit lagi sebetulnya ini, mau stop aja apa mau lanjut? Beneran. Kalau saya lihat udah ada yang mulai gelisah. Sedikit lagi ya. Karena setiap kali ketemu Pak Gembala itu rindu Anda itu pulang kenyang. Ya. Iyalah, wong Anda kalau ketemu sama teman aja bisa berjam-jam, nonton TV aja lama. Masa dengar firman hampir 1 jam aja gak kuat ya. Percayalah. Sebentar lagi. Tapi kalau mau selesai ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya kan khotbah tergantung pesanan. Mau stop apa lanjut? Dikit lagi ya. Saya batasi 4 poin aja. Tadinya 40. Ini tak ringkas jadi 4, saudaraku. Yang ketiga apa? Ujian tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan mendapatkan kepercayaan dalam perkara yang besar. Ini berbicara tanggung jawab. Dengar baik-baik umat Tuhan, keluarga, istri, suami, anak, pekerjaan, pelayanan, keuangan. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau kita mengerti hal ini, maka kalau Anda jadi suami, jadilah suami yang sebaik mungkin. Jadi istri, jadilah istri yang sebaik mungkin. Jadi anak, jadilah anak yang sebaik mungkin. Karena ini ujian. Dan Anda harus berkata, aku harus menang. Kalau Anda di tempat pekerjaan sebagai karyawan, katakan, aku mau jadi karyawan yang sebaik mungkin bagi bosku, Tuhan. Kalau Anda jadi majikan, jadi bos, jadilah bos yang sebaik mungkin. Ini ujian tanggung jawab, saudaraku. Ya, Anda harus menang. Jangan dulu pikirkan kemenangan di akhir nanti, jangan. Tapi kemenangan itu apa sih? Anda itu menang setiap hari. Pagi ini menang, siang menang, sore menang, besok menang, Rabu, lusa menang, dan seterusnya. Ya. Tanggung jawab, Tuhan berikan tanggung jawab.
Apa yang kita hadapi, yang kita alami adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang berkenan. Saudara percaya kalau Allah kita itu Allah yang baik. Dia bukan hanya baik, tapi dia Allah yang adil. Dia itu sangat teliti sekali. Karena itu kalau orang yang lulus ujian, ia dapat perlakuannya beda dengan yang gak lulus. Ada hamba Tuhan yang sebenarnya hamba Tuhan besar ya, tapi suka ngata-ngatain, suka jelek-jelekin hamba Tuhan lain. Ingat, iblis itu selalu berusaha membuat kita itu jatuh. Kita bersyukur kalau punya bapak rohani seperti Pak Niko. Ya, kalau Anda mengikuti sosmed, Pak Niko itu sering dikata-katai, sering dihakimi, dikritik, dijelek-jelekin. Tapi yang luar biasa, bapak saya yang satu ini, dia itu enggak pernah bales, enggak pernah ngomong apa-apa. Karena itu tidak heran kalau dia terus semakin diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Pak Niko mendapat kepercayaan selain menjadi gembala pembina kita, beliau juga mendapat kepercayaan ya, menjadi salah satu petinggi di COG ya, di Pentecostal University. Dia mendapatkan kepercayaan dan kemarin mendapatkan satu gelar kehormatan lagi, saudaraku. Terus diangkat oleh Tuhan. Karena itu ingat, Tuhan menguji kita. Kalau Tuhan mengangkat hambanya, Tuhan itu punya alasan untuk mengurapi dia dan memakai dia ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ada orang yang masih hidup dalam dosa, masih kumpul kebo, masih melakukan dosa perzinahan, tapi dia ada keinginan, kerinduan untuk melayani. Aku pengen pelayanan, tapi gereja kok gak kasih ya? Ya nanti dulu, beresin dulu hidupmu, baru kamu pelayanan. Kenapa saudara? Karena Tuhan lebih mementingkan keselamatannya. Anda bisa bayangkan kalau dia gak bertobat, ya, dia melayani. Hal itu benar dan baik. Kenapa orang yang belum beres masih jatuh bangun dalam dosa? Lebih baik jangan melayani, bereskan dulu hidupmu, supaya engkau tidak didakwa oleh iblis. Itu sangat berbahaya kalau melayani. Setiap tanggung jawab yang saudara terima, lakukan itu baik-baik. Terima itu baik-baik. Ya, dan yang keempat, apa saudara? Ujian firman. Ujian firman itu gini. Kita diuji apakah tetap percaya kepada firman atau tidak. Kalau orang ditanya, saudara ditanya, percaya firman enggak? Jawabannya apa? Ya percaya. Tapi saya mau bilang pagi ini, orang boleh percaya Yesus tapi belum tentu percaya firman. Kalau orang sakit hati harus mengampuni, saudara percaya enggak? Hadapi sesuatu yang mustahil, saudara percaya enggak? Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Atau Anda mungkin lebih percaya kepada perkataan orang, kepada keadaan yang saudara hadapi, ya? Itu ujian, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kalau orang ngampuni, Bapak ngampuni. Kalau orang gak ngampuni, Bapak tidak mengampuni. Percaya enggak? Banyak orang gak percaya loh. Karena itu ketika dia ada ganjelan, dia gak mau ngampuni. Dia gak takut. Padahal jelas, nanti Anda baca Matius 6 ya, ayat 14 dan 15. Ketika engkau mengampuni, Bapakmu ngampuni. Kamu gak ngampuni, Bapak gak ngampuni. Banyak orang gak percaya, lebih percaya apa kata orang, ya. Ketika firman Tuhan berkata segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Percaya enggak? Nah ini ujian bagi kita, saudaraku. Tuhan bilang doakan orang sakit,
kuasa ini ada dalam kehidupan orang percaya, tanda-tanda ini. Percaya enggak? Ayo kamu doakan. Enggak lah, Pak Andi aja. Gak apa-apa, gembala kulnya. Kalau Pak Andi kan lebih sakti. Makanya mulai hari ini kalau ada yang gitu-gituan, saya gak mau turun. Biarin gembala kulnya yang doain. Ya, kemarin ada salah satu kul yang di rumahnya ada gangguan. Bukan gangguan listrik ya, tapi gembala kulnya bersama anggota kulnya penuh dengan pengurapan Roh Kudus datang dan membereskan semua gangguan itu. Sang gembala kul dia merem dan berkata, pergi, 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 pergi. Akhirnya beres, saudaraku. Percaya enggak kalau Tuhan suruh saudara doakan orang sakit? Ya Tuhan, nanti enggak sembuh malah mati, repot Tuhan. Loh, Tuhan itu suruh cuman doakan. Urusan sembuh apa enggak itu urusannya Tuhan. Ya, doakan. Ya, percaya enggak sama firman? Ya. Nah, saudara, hati-hati dengan tipu muslihat iblis, karena iblis itu nipu. Iblis itu seringkali bisikan gini. Anda pernah enggak? Kalau saya pernah. Kamu itu kayak gitu, setiap pelayanan, berjuang, berkorban, melakukan firman kayak gitu tuh buat apa? Itu setan loh itu. Buat apa? Berarti kalau ada orang-orang yang bilang sama saudara, kamu ngapain pelayanan, ngapain ibadah, ngapain sungguh-sungguh, itu juga perkataan dari setan. Iblis itu kan gak senang saudara maju. Dia itu mau menjatuhkan saudara. Ya, tapi ingat, setiap kemenangan-kemenangan yang kau alami hari demi hari, itu ada upahnya, itu ada rewardnya. Orang yang dipercaya dalam hal kecil akan diberikan tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Kalau Anda ngerti hal ini, Anda gak akan pernah lagi cemburu sama orang lain, saudaraku. Kenapa ya kalau dia kok hidupnya lebih enak dari aku? Mungkin Anda ngalami nih ya, keluarga punya orang tua yang suka ngutukin saudara. Anda dituntut untuk bersikap baik dan tetap mengampuni. Kenapa ya temanku itu kok ngalami kayak aku? Saya mau kasih tahu saudara, kalau dia semua baik-baik, dia itu gak dapat upah. Tapi Tuhan tuntut dia untuk berbuah dalam hal yang lain. Karena Alkitab bilang gini, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah upahmu? Betul kan? Berarti kalau saudara ngadepi itu, ngadepi aniaya, ngadepi penderitaan, dan engkau merespon dengan benar sesuai firman, Anda dapat upah. Bayar hargamu tidak sia-sia, saudaraku. Kalau orang yang punya orang tua baik-baik, keluarga baik-baik, dalam hal itu dia gak dapat upah. Tapi Tuhan tetap minta dia harus berbuah dalam hal-hal yang lain. Pastikan setiap kali engkau mendengar firman, engkau lulus dalam ujian firman.